Show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Jumpa lagi di Kamimasai Aquatic. Oke guys, jadi hari ini kita mau share sama kalian mengenai ikan yang lagi fenomenal banget. Dan banyak orang-orang yang suka karena dari dia itu predator yang warnanya keren. Ya, dan beragam ya Bud ya. Yes. Jenisnya banyak banget ya. Mulai dari jenis apa? Sebut aja nama ikannya ya. Ya, sebut aja. Cana, ikan cana ya teman-teman ya. Oke. Cana tuh ada macam-macam ya. Ada yang dwarf ya. Kemudian yang mini maksudnya. Ya. Kemudian ada yang tipe yang bisa besar ya, kayak toman ya. Iya. Kayak maru kayak Iya. gitu. Kalau yang dwarfnya kayak andrao ya. Terus kemudian ada asiatica sama jenis lain lah. Saya juga masih kurang paham sebenarnya. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa support kita dengan klik tombol subscribe, lalu aktif loncengnya, dan di follow juga, kepoin di Instagram kita Nova Kamimasai. Dan untuk hari ini kita akan review cana apa nih bro? Cana yang di breed sama temen ini Cana asiatica ya Bud ya? Asiatica. Ya, asiaticanya yang white spot katanya. White spot. White spot. Oke, jadi ini tuh uniknya apa sih bro dari segi warnanya dan apa lagi nih? Dari segi warnanya kan kalau white spot itu ya ini ya, bagusnya kayak galaksi ya, bintik-bintik gitu ya. Bintik-bintiknya putih. Sebenarnya ada dua ya asiatica tuh, kalau nggak salah teh kata teman ada yang jenisnya red spot ya. Kemudian ada yang ini yang white spot, yang teman ini white spot. Sekarang kita bahas yang white spot berarti ya. Tapi bukan Oke. penyakit ya, bukan penyakit red spot ya. Bukan. Ini jenisnya. Ya, lebih posisinya banyak putihnya gitu ya. Iya gitu. Jadi disebut white spot. Nah, berarti ini di sini kan udah dibudidayakan berarti ya? Ya betul, udah dibudidayakan sama teman dan berhasil alhamdulillahnya. Yes, mantap. Jadi di sini setelah Nova tahu gimana nih untuk caranya. Oh, sebelum kita breeding kan cara menentukan jantan dan juga betinanya gimana nih? Oh iya, temennya berdasarkan cerita dia katanya dia juga nggak sengaja untuk nge-pairing ini jantan betinanya ya. Dia beli ukuran sekitar remajaan ya, untuk calon katanya calon indukan ya. Tapi nggak tahu dengan kondisinya unsek ya belinya, nggak tahu jantan betinanya. Kemudian digabung dalam satu akuarium ya Bud ya. Sempat berantem dulu si ikannya itu. Berantem, tapi setelah itu nggak beberapa lama kemudian dia malah anteng gitu. Kan biasanya katanya kalau jantan sama jantan ketemu jantan pasti bakal terus saling hajar sampai mati katanya gitu. Wow. Dan ternyata alhamdulillahnya malah dari ini ketemu pair gitu. Jadi namanya sepasang gitu. Sepasang. Gara-gara nggak saling hajar lagi setelah pertama kali berantem. Udah dari situ udah nggak saling hajar lagi. Dari situ temen udah langsung nyimpulin kayaknya ini mah jantan betina katanya gitu. Dan setelah beberapa lama ya kawin lah betul prediksi dia benar jantan betina kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman sebenarnya kita juga kurang tahu ya Iya, jantan betul. seperti apa dan juga Seperti betina. apa, ya. Jadi buat kalian yang tahu, boleh dong tulis di kolom komentar ya. Ya itu boleh saling share ya. Ya. Nah, jadi setelah itu kejadiannya gimana lagi nih bro? Kan sudah mulai bersatu, mereka Ya. tuh sudah mulai bersalin ya. Terus bersalin ya. Sudah bersalin. Nah, tapi sebelumnya nih makan apa sih kalau sana ini? Pakannya ya. Pakan utamanya ya tentunya kalau yang jenis yang asiatica ini ya kan nggak terlalu besar ya Bud ya. Paling ikan-ikan kayak cere, kemudian ada anakan lele, terus ikan-ikan kecil lah ya. Kemudian selain itu ya tentunya pakai cacing ya, cacing sutra, cacing tanah juga dia mau kayaknya ya. Mau kayaknya ya. Oke, nah untuk proses selanjutnya setelah mereka itu sudah menyatu gitu ya. Nah, itu dia proses bertelurnya seperti apa sih? Nah, Kawinannya gitu. Ya, yang diceritain sama teman itu katanya ngelilit ya Bud ya, katanya hampir kayak cupang loh Bud ya. Oh, ya cukup. Iya, kayak cupang. Jadi si jantan
nanti bakal ngelilit si betina, tapi asalkan ya itu tadi si betinanya udah siap juga ya. Jadi Ya. udah gendong telur lah ya, Ya. udah ada telur ya. Jadi nanti ngelilit gitu bud, ngelilit. Nanti kayak di apa ya? Kayak di perut mungkin ya, Ya. si perut si betinanya Ya, ya. Jadi ya. nanti keluar ngambang si telurnya ke atas gitu. Ah. Berdasarkan cerita teman kayak gitu katanya. Si telurnya ada di atas, kemudian ya itu nanti ya keluar aja dari perut si Ya, betinanya gitu, si telurnya. Nah, nanti setelah dia tuh sudah mulai mengambang, telur-telurnya sudah banyak nih full ya. Nah, itu dipindahkan atau bagaimana tuh? Kalau di sini katanya dipindahin Bu, dia. Oh iya, betul. Jadi dipindahinnya itu bukan induknya diangkat ya. Katanya sih telurnya dipindahin ke akuarium yang udah disiapin sama dia. Jadi akuarium kosong yang udah dikasih media kayak apa? Tanaman ya, Ya, tanaman tanaman. kayak ekor bajing atau demersum lah ya. Demersum ya. namanya. Baru dipindahin ke situ si telur-telurnya. Jadi disaring-saring lah gitu ya. Ya, Dan ya. soalnya telurnya itu mengambang di atas, Bud. Hampir kayak cupang. Mirip gitu. cupang ya, cuma Iya. bedanya kalau cupang tuh dia ada gelembung-gelembungnya gitu. Ya, kan. iya ada media itunya, Ya. gelembungnya ya dari si jantan. Kalau ini katanya enggak sih. Ngambang aja. Dia betul ya. ngambang aja, nanti disaring-saring gitu. Nah, jadi setelah dipisahkan ke akuarium yang baru, otomatis kan pasti dengan air yang matang juga ya, Iya, sama betul. kasih metin dulu juga. Iya. Nah, itu proses untuk penetasannya itu berapa hari sih, Bro? Berdasarkan pengalaman dia sih katanya 2 sampai 3 hari ya, Bu dia. 3 hari ya. Ya, dia udah menetas dan itu masih gendong telur ya. Ya. Masih ada gonatnya ya, di sini gonatnya ya. Gitu. Nah, itu berarti dia bertahan lama tidak makan itu karena masih ada gonatnya kan? Iya, masih ada sama cadangan makanan. telur ya. Nah, iya, betul. Itu sampai berapa hari dan terus dikasih makan apa aja? Sekitar hampir 6 hari 7 hari ya. Iya. Masih ada ini. Jadi kita nggak usah kasih makan dulu, Bud ya. Iya, iya, iya. Jadi makanannya yang berdasarkan dari si telur itu. Nanti kalau udah waktu sekitar semingguan ya, baru udah masuk Artemia kan ya teman. Artemia, Iya. wah guys, jadi kalian tuh nggak usah ribet-ribet lagi cari kutu air. Ya betul. Jadi udah bisa kultur sendiri ya kalau pakai Artemia kalau ya. pakai Artemia tuh nggak ribet guys. Oh, betul. Kita tinggal kutur aja, besoknya udah jadi langsung kasih aja. Nah, untuk Artemianya ini penggunanya itu berapa hari, Bro? Untuk penggunaan Artemianya itu sebenarnya bisa sampai dewasa juga, cuman kan nanti boros ya Bud ya kalau Iya dikasih dong. Artemia terus ya. Iya dong. Ya, nanti manja. Iya dong. Jangan dikasih yang enak-enak terus. Udah gitu Artemia harganya wadaw. Pokoknya ikannya yang kalau udah kelihatan mulutnya udah bisa masuk namanya cacing ya, udah aja kita langsung berganti ke si cacing sutra itu. Langsung ya, cacing sutra mungkin ya. sekitar usia Seminggu kali mau ya? 2 minggu ya, Ya, ya. mau 2 minggu ya, baru mulai di cacing sutra. Jadi cacing sutra sampai dia besar gitu Iya, ya. karena kalau udah masuk cacing sutra pertumbuhannya pasti lebih cepat ya Bud ya dibanding dengan Artemia. Iya, Artemia iya, kan iya. cuman untuk apa namanya? Asal dia makan lah ya. Iya, Karena iya. ukuran mulutnya kan kecil. Oke, nah berarti untuk si China ini bro, dia sampai kan sekarang nih lagi fenomenalnya dari kecil aja mereka tuh udah keluar warna ya. Betul, ya betul. Jadi ada proses-proses juga ya. Banyak Ternyata ya. lihat-lihat juga kita di beberapa channel YouTube ada yang menggunakan namanya media toples lah Toples, kayak iya. cupang gitu Iya, ya. benar. Kemudian ditanning, terus ada yang pakai obat-obat tertentu lah ya. Banyak ternyata cara dari para kiper Iya. Cana untuk munculin corak atau warnanya. Iya. Jadi Lebih warnanya bagus. tuh makin keren, makin bagus. Apalagi ketika kita udah menggunakan lampu ya, wah udah makin mantap aja itu ya. Betul, ternyata banyak dari faktor kayak makanan, kemudian Iya, iya. penerangannya, lampunya, kayak tanning, kemudian faktor air juga ternyata banyak Iya. juga ya Iya, iya, iya. yang menentukan warna si ikan itu selain genetiknya ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau untuk proses dia dari mulai 2 bulan mungkin dia udah mulai dewasa begitu kan ya. Iya betul. Nah, nanti dia sudah siap untuk apa sih namanya ditunjukkan kontes ataupun dia itu sudah bisa dijual tuh. Dia tuh ukuran berapa sih?
Ukuran jual itu biasanya sekitar 10 sentian ya. Sentian. Mungkin sekitar berapa bulan? 2 bulan mungkin 2 ya. bulan ya. Mungkin sekitar Iya, segitu ya. 3 bulan ya. Biasanya itu ukuran udah siap untuk jual biasanya ya. Untuk di pembesaran, untuk di progres biasanya sama Iya. teman-teman hobis dari Cana biasanya segitu Iya. ukuran segitu ya. Wow. Nah, kita kan udah biasa nih ya kalau masalah perikanan kan ekspor gitu kan. Nah, Iya. kalau untuk Cana sendiri ini ada ekspornya nggak sih bro sebenarnya? Kalau Cana itu saya belum dengar ya. Tapi mungkin di beberapa komunitas mungkin kayaknya ada ya, mungkinnya ada ya. Kalau nggak salah kalau ekspor saya kurang tahu ya. Kalau impor sih banyak ya. Oh, kalau impor banyak. Banyak kayak Oh. Cana itu yang kuning tuh apa namanya? Oh, Barca. Oh iya Barca Iya, juga tentu waktu di Cana Barca. Barca. Wah itu nggak elit sih. Iya. Sultan. Yang kuning tuh Maru ya? Bukan, kalau yang Apa ya kuning tuh Auranti. Oh Ya, iya, yang dari Auranti. India itu. Iya, iya. Itu kan masih impor ya. Tapi nggak tahu, katanya dengar-dengar juga ada yang bisa beli di sini ya, di Indonesia Sudah ya. ada. Tapi belum tahu ya. Kita bakal cari infonya juga. Ya, buat teman-teman juga yang mau menceritakan kisah kalian mengenai Cana, boleh Nah, dong boleh, langsung kontak boleh, kita boleh. dong. Nah iya gitu. Jadi- Kita juga nanti rencana mau coba nge-keep ya Bud ya. Oh, iya, iya, Nge-keep boleh, Cana, kita mau coba beberapa cara yang ada di YouTube, terus Iya, di iya. beberapa media juga ya. Kita mau coba progres lah, kayak gimana, apakah ampuh atau tidak. Iya. Kita bakal cari ininya ya. Oh ya, jadi buat kalian juga suggest dong ke kita. Jadi kita nonton channel siapa, terus Oh, kita iya, betul. harus Boleh. melihara Cana apa, Betul, terus boleh. supaya nanti kita ke depannya, oh ternyata ini bener bagus nih cara-caranya. Dan Tapi wah, jangan ini Barca keren. dulu ya. Kayaknya ngeri juga ya. Kantong saya bolong guys, kalau misalkan harus beli Barca guys. Iya, betul. Oke, jadi masih ada tambahan lagi? Gitu sih, kalau tadi kan cara budidayanya seperti itulah. Kelihatannya mudah, mungkin ya dibilang mudah ya mudah mungkin ya. Tapi ya kayaknya mah paling susah di penjodohannya kayaknya ya, Iya, Bud ya. iya, iya. Karena kan ikannya kan jenisnya predator ya ini. Pasti namanya pasti ada aja lah ya, saling tarung lah, Iya, iya. bertengkar kayak gitu Iya, ya. iya. Apalagi proses perkawinannya kalau nggak cocok kan pasti bisa salah Iya, iya. satunya bisa mati ya. Iya. Mungkin kalau kayak di siklit kayak BJD kayak gitu ya. Ah, iya. betul. Pasti ada apa namanya, selalu ada korban ya, atau nggak cocok gara-gara nggak cocok itu gitu. Jadi kalau untuk di Cana itu kesimpulannya yang lebih susahnya tuh di penjodohannya ya. Iya kayaknya itu sih. Hmm. Kalau saya lihat karena faktor itu, faktor sifat alaminya kan yang Iya. teritorial dan predator, jadi pasti kesulitannya pasti di penjodohan kayaknya gitu. Oke. Tapi teman-teman mungkin ada yang mau ngasih tahu juga kesulitannya apa aja sih di Cana, di proses breednya atau mau progres untuk kayak di lombanya gitu, boleh di share juga gitu. Iya dong. Tulis di kolom komentar ya guys ya. Nanti Dan- kalau ada acara juga ya Bud ya, kita bakal kontes kayak gitu ya, kita coba bakal liput juga ya. Yoi. Jadi buat kalian terus support kita dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa follow IG kita di Nova Kalimasai untuk update seputar fauna-fauna juga ikan-ikan lainnya. Oke guys, terima kasih telah menonton. Sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang panjang. Thank you Nova, dan hari ini kita selesai saja. Dadah. Bye.